sahabat Sheila dari tingkat 1A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA rekombinan. Untuk itu kita perlu ketahui apa itu DNA. DNA adalah molekul asam deoksiribonukleat yang menyimpan instruksi genetik semua organisme. Terdiri dari 2 untai berpilin atau double helix dengan 4 basa nitrogen ATGC atau adenin, timin, guanin, sitosin. Apa itu teknologi DNA rekombinan? Teknologi DNA rekombinan adalah teknik dalam bioteknologi yang memungkinkan penggabungan DNA dari 2 sumber yang berbeda untuk menghasilkan molekul DNA baru dengan sifat-sifat tertentu. DNA rekombinan adalah DNA buatan hasil penggabungan 2 atau lebih segmen DNA dari organisme yang berbeda. Tujuannya adalah menciptakan kombinasi genetik baru yang tidak ada di dalam. Selanjutnya kita masuk pada persiapan DNA. Ada foton dengan enzim restriksi, isolasi, ekstraksi, dan purifikasi. Isolasi DNA diambil dari sel organisme target, yaitu bakteri, tanaman, dan hewan, dengan lisil sel dan pelarutan dinding sel. Yang berikutnya ekstraksi DNA. DNA dipisahkan dari protein, RNA, dan lipid menggunakan phenylchloroform atau metode Coulomb. Yang berikut adalah purifikasi DNA. Membersihkan DNA dari garam, enzim, dan kontaminan lain. Biasanya menggunakan etanol presipitasi atau Coulomb spin. Yang berikutnya pemotongan DNA dengan enzim restriksi. Enzim restriksi memotong DNA di urutan tertentu, menghasilkan potongan yang bisa disisipkan atau insert ke dalam vektor. Yang berikut tahapan mutasi atau insert. Elektroforesis gel agarosa digunakan untuk mengecek ukuran fragmen DNA hasil potongan. Yang berikut adalah PCR atau polymerase chain reaction. Itu menggunakan fragmen DNA spesifik termasuk insert untuk memastikan mutasi atau keberadaan gen target. Yang berikutnya sequencing DNA, misalnya Sanger sequencing, memastikan bahwa tidak ada mutasi tak diinginkan dan urutan DNA sesuai dengan rencana. Yang berikutnya alignment bioinformatika. Urutan hasil sequencing dibandingkan dengan referensi untuk mendeteksi mutasi, delesi, atau insert. Yang berikutnya insersi atau ligasi. Insersi adalah fragmen DNA target atau insert dimasukkan ke dalam plasmid atau vektor yang telah dipotong dengan enzim restriksi. Yang berikutnya ligasi. Enzim DNA ligasi yang menyambungkan ujung-ujung DNA insert dengan plasmid melalui pembentukan ikatan fosfodiester, biasanya menggunakan template DNA ligasi. Hasilnya adalah plasmid rekombinan. Berikutnya kita masuk pada transfer ke dalam sel inang. Transfer ke dalam sel inang atau transformasi. Sel inang umumnya digunakan Escherichia coli karena mudah ditumbuhkan dan dipelajari. Yang berikut ada metode transfer. Ada heat shock. Sel Escherichia coli diberi kejutan suhu setelah inkubasi dengan plasmid. Yang berikut ada elektroporasi, di mana medan listrik membuka pori membran sementara untuk masuknya DNA.
Setelah transformasi, hanya sebagian sel yang menerima plasmid. Yang berikutnya, seleksi dan perbanyak koloni. Kita masuk pada seleksi. Menggunakan media selektif, hanya sel yang membawa plasmid atau sel yang membawa gen resisten antibiotik yang bisa tumbuh. Yang berikutnya tuh koloni tumbuh di agar tiap koloni berasal dari satu sel yang telah membawa plasmid. Yang berikutnya perbanyakan. Koloni yang positif ditumbuhkan dalam media cair untuk memperbanyak plasmid dan menghasilkan protein jika plasmid memiliki promotor ekspresi. Yang berikutnya sequencing pasca potong, nyambung, propagasi sebelum persiapan DNA. Setelah ligasi dan propagasi atau perbanyakan awal, mini preplasmid atau isolasi plasmid dari sel untuk dicek ulang. Yang berikutnya sequencing plasmid, mengecek bahwa insert masih utuh, tidak terjadi mutasi atau perubahan reading frame. Yang berikut analisis bioinformatika untuk memastikan posisi insert, arah orientasi dan kesesuaian dengan urutan target. Yang berikut ada ekspresi dan konfirmasi protein. Induksi ekspresi itu menggunakan induktor seperti APTG jika menggunakan promotor latch. Kultur di sel diinkubasi agar menghasilkan protein target dari plasmid rekombinan. Yang berikutnya itu isolasi protein. Sel dipanen dan dipecah menjadi protein diekstraksi dari lisat sel. Yang berikut ada analisis ekspresi. SDS patch menentukan ukuran dan ekspresi gen, ekspresi protein. Yang berikutnya ada Western blot mengkonfirmasi identitas protein menggunakan antibiotik spesifik. Yang berikutnya aktivitas enzim. Jika protein berupa enzim, yaitu menguji fungsi protein dari hasil ekspresi. Oke, itu saja, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.